Ini gue bakalan bahas materi baru yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya yang nggak selesai-selesai itu ya, latihan soalnya kayak banyak banget karena emang soalnya juga cukup banyak gitu. Gue ambil dari soal ulangan harian gue pas SMA ya. Jadi sekarang trigonometri ruang, ya kan? Trigonometri ruang ini bisa dibilang sebuah implementasi dari trigonometri gitu. Dalam bentuk nyatanya itu gimana? Nggak nyata-nyata banget sih. Jadi langsung saja kita mulai. Nggak bunyi. Langsung saja kita mulai. Di sini ada trigonometri ruang ya. Gua kasih ada 3 tips. Sebenarnya nggak dihafal nggak apa-apa, karena ketika lo paham lo pasti bakalan nemu, oh iya ini jadi 2, oh ini jadi 3 gini ininya lo, akar 2, akar 3, akar 2 kayak gitu ya. Gini, pada umumnya ketika kita mengenal adanya trigonometri ruang atau 3 dimensi gitu ya biasanya disebut, itu kita mengenal dulu yang namanya kubus ya kan. Nggak jauh-jauh dari kubus, balok dan sebagainya, tapi yang paling umum adalah kubus. Kita mempelajari dulu dari kubus itu kita dapat mempelajari apa aja gitu. Gue coba recall aja kenangan-kenangan mengenai kubus gitu ya, yang udah kita dapat dari SD ya kan. SD ya kan, rusuk, iya rusuk udah gitu doang di kubus. Nah rusuk, terus sisi itu yang mana? Sisi itu adalah yang A, B, F, E, perseginya gitu ya, perseginya. Nah pada materi SMA biasanya ini disebut dengan apa? Bidang. Nah gitu ya, bidang. Jadi sisinya ada berapa? Sisinya ada 6. Rusuknya ada berapa? Nah kan lupa, rusuknya ada 12 gitu ya. Azan dulu ya, lanjut ya. Jadi tadi udah recall mengenai sisi, atau sekarang kita udah biasakan untuk menyebut sisi itu adalah bidang ya. Jadi sisi itu ada 6, ada depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas dan bawah ya. Sisi ada 6, rusuk ada 12. Rusuk itu tiang-tiangnya gitu ya, kayak kita bisa manggil juga dengan sebutan garis rusuk gitu ya. Garis yaitu contohnya BF gitu ya. Ya garis BF ini kan rusuk kan ya. Itu ada 12. Oke. Sampai sini udah inget mengenai kubus. Nah sekarang gue juga ingetin mengenai diagonal. Nah diagonal tuh apa? Masih inget? Benar, garis yang menghubungkan antara 2 titik sudut. Nah titik sudut ini kan, titik sudutnya ada 4 kan untuk persegi ya, 2 titik sudut yang berlawanan. Jadi misalnya ini kiri dan ini kanan, dihubungkan dengan garis ini, namanya benar diagonal. Sampai sini paham ya. Jadi ada diagonal, sisi miring gitu, biasanya garis miring gitu ya. Nah diagonal dalam sebutan, dalam sebuah trigonometri ruang atau 3 dimensi atau bangun ruang itu ada 2 macam. Ada 2 macam, yaitu diagonal sisi dan diagonal ruang ya. Ada diagonal sisi, ada diagonal ruang. Diagonal sisi itu apa? Diagonal sisi di sini udah gue gambarkan dengan garis merah, A ke C, D ke B gitu ya. Itu adalah diagonal sisi. Nah ini sebutan garisnya AC atau DB atau dan sebagainya gitu ya. Pokoknya dalam persegi itu sendiri diagonalnya gitu ya. Sedangkan diagonal ruang itu sudah 3 dimensi gitu kan. Udah 3 dimensi, udah masuk ke 3 dimensi. Ketika sebelumnya diagonal sisi ini adalah 2 dimensi,
Diagonal ruang ini udah 3 dimensi. Kemiringannya adalah antar titik sudut, ya, titik sudut yang berlawanan arah. Oke, yang berlawanan arah dan juga berlawanan posisi gitu ya. Jadi kan ada posisi atas, bawah, ada posisi kanan, kiri gitu ya. Nah, berlawanan arah itu kan gini ya, cing gitu kan, berlawanan arah. Kalau di jalan-jalan kan gitu kan, dua arah, satu arah gitu. Nah, ini adalah diagonal ruang, bisa G ke A, H ke B, H ke B, ya kan, udah berlawanan arah, berlawanan posisi. Apa posisinya yang berlawanan? Yaitu antara atas dan bawah gitu ya. Jadi diagonal ruang. Nah, di sini ada EC. Gua kasih contohnya EC, garis EC yaitu ini ya, diagonal ruang, DR gitulah. Ini DS gitu, diagonal sisi. Nah, ada lagi nih yang sering ditanyakan gitu, dan sering diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Biasanya anak-anak teknik nih, anak-anak teknik sipil ya kan, dan ruas garis inilah yang sering kita gunakan gitu. Kalau dalam soal gitu ya, banyaknya ruas garis itu yang mana? E ke O, biasanya A ke tengah-tengah sini nih, itu biasanya antar titik sudut ke bidang, ke tengah-tengah bidang atau sisi gitu, E O. Nah, ini adalah tips gampangnya, jadi nggak usah ngitung dengan perumpamaan segitiga. Misalnya kita menghitung diagonal sisi, kita butuh AC. Nah, AC itu dari segitiga ABC gitu ya, dari segitiga ABC. Terus untuk menghitung panjang AC-nya berarti kan kuadrat, terus A kuadrat tambah A kuadrat gitu kan, karena sisi miring kan, segitiganya gini kan, ini AC B gitu. Misalnya ini panjang rusuknya A, ini A, ya kan, jadi nyangkut. Nah, untuk kubus sendiri itu udah ada rumusnya bro, udah ada tipsnya, yaitu A akar 2. Ini dapat dari mana ya? Ini jadinya A akar 2. Nah, ini A akar 3 dah tuh, rumusin sendiri, pasti bakalan nemu gitu ya. Oke, udah paham? Jadi diagonal ruang, coba diingat-ingat, diagonal sisi 2 dimensi berarti akar 2, diagonal ruang udah masuk 3 dimensi berarti akar 3 gitu kan. Terus ada ruas garis nih yang nariknya itu seperti diagonal ruang tapi cuman mandek di tengah, jadinya A per 2 akar 2 gitu ya kan. Tuh gitu aja. Jadi di sini kenapa dinamakan trigonometri ruang? Karena kan ruang yang dibentuk antara beberapa titik sudut gitu ya. Jadi gini, implementasian ilmu atau materi yang kemarin masuk ke sini itu gimana caranya? Ingat peraturan kosinus ya. Di situ udah jelas banget ketika ada persoalan dimana kita harus menghitung suatu sisi dari segitiga sembarang, ya kan, segitiga sembarang. Wah, kalau segitiga siku-siku mah gampang, ini segitiga sembarang, segitiga sama sisi masih gampang. Yang paling susah apa? Segitiga sembarang. Dari aturan kosinus kemarin, kalau kalian ingat ya, itu kalau gue ingat juga ya, B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa. Begini, ini adalah kunci untuk biar tidak blank gitu ya. Kenapa gue ingetin di awal? Karena biasanya lupa nih, orang-orang udah loh segitiganya nggak siku-siku, wah dipaksa siku-siku dengan misalnya di cari tingginya di sini, kita butuh rumus kosinus ini, terus lu nebak aja gitu kayak oh ya udah 2:1 dah panjangnya, misalnya kayak gitu. Oh ini jadi sekian gitu, ini panjang 2:1, ini nggak bisa ya, kita harus mencari dengan jalan panjang, karena kita itu perbandingan segitiga sembarang itu nggak selalu 2:1, nggak selalu 3:4 atau sebagainya gitu ya. Kita nggak tahu panjang sisi X ini dan sisi Y ya,
panjang garis X ini dan garis Y ini nggak tahu berapa perbandingannya, jadi jangan ngarang. Makanya diberikan aturan kosinus, dimana ketika ada dua sisi nih di sini yang diketahui, ini diketahui, kita bisa menghitungnya dengan aturan kosinus ini gitu, ditambah dengan aturan Pitagoras tentunya ya, Pitagoras gitu. Pitagoras kosinus udah hafal di luar kepala, udah pemahamannya mantep banget. Nah, di trigonometri ruang ini bakalan lancar menurut gue ya, karena modalnya itu ya aturan kosinus dan Pitagoras, dan cara kita membayangkan garis yang dituliskan melalui soal cerita. Sekarang gue tunjukin dua jenis trigonometri ruang atau bangun ruang ya, yang sering kita temui gitu, kita temui itu apa? Prisma dan limas. Limas ini bukan hanya dua ini, dan prisma bukan hanya 4 ini, tergantung alas ya dan atapnya prisma. Sedangkan limas hanya tergantung dengan alas gitu, bisa aja alasnya segitiga, nanti begini jadinya, ada alasnya segi 5, bisa gini jadinya ya kan, bisa aja. Yang membedakan adalah prisma dengan limas adalah ini hanya memiliki satu titik dalam atapnya, nggak punya atap. Biasanya disebut apa? Piramid. Diinget-inget piramid. Jadi muncung begini ya. Kalau prisma selalu bangun datar di alas dan di atap itu sama kayak gitu ya. Jadi itu prisma. Nah, ada tips lagi yaitu mengenai volume. Ini jarang dibahas tapi gue ingetin aja. Untuk volume prisma adalah luas alas, gimana sih gue nulis, luas alas kali tinggi. Jadi kali tinggi ini, wah nggak kelihatan, kali tinggi ini ya dengan luas alasnya. Luas alasnya terserah dah lo, udah segitiga, trapesium, api kayak nah gitu ya, luas alasnya gitu. Kalau sedangkan limas sama, luas alas kali tinggi kali sepertiga. Kenapa sepertiga? Gue gambarin ya, atau enggak kalau lu punya dah martabak pernah nggak lu motong martabak panjang gini, dipotongnya gini nih ya kan, seret gitu ya kan, kayak begini lah. Lu bayangin kayak gini tapi piramid gitu. Jadi ketika 3 limas disatukan itu bisa membentuk prisma. That's what I'm going to say. Ya, jadi ketika 3 limas disatukan akan membentuk prisma. Maka dari itu ketika perhitungan volume untuk limas itu harus dibagi dengan 3 terlebih dahulu gitu. Sedangkan untuk volume prisma ya luas alas kali tinggi aja gitu. Jadi begitu materi pembuka kali ini ya. Sebenarnya panjang banget ya, gue agak sebel ya soalnya ya. Jadi di sini gini dah, gue tambahin materi gitu ya. Materinya itu mengenai garis ini, garisnya apa? Sejajar ya, garis sejajar, 2 garis sejajar gitu ya, sejajar. Nah, kalau dihubungkan akan seperti ini, berhubungan ya, berhubungan. Terus ada yang namanya titik dengan garis gitu. Nah, ini ketika titik dihubungkan dengan garis pasti jatuhnya ke bawah gini kan, ya. Terus bidang dengan bidang dengan bidang gitu ya. Misalnya ini kotak gini ya kan, di sini kotak begini ya kan, dihubungkan dah. Kenapa gue harus menghubungkannya di tengah, selalu di tengah?
Karena ketika ada cahaya yang disebut dengan proyeksi, ya biasanya sebutannya proyeksi. Jadi misalnya ada bidang seperti ini, ya ada bidang, di sini ada garisnya gini. Ketika diproyeksi atau adanya cahaya di atas, kayak pukul 12 siang, sekarang pukul 12 siang miring gitu, tapi ya ibaratnya matahari pukul 12 siang gitu kan, dari atas langsung tuh. Jadi bayangannya begini, nah membentuk bayangan shadow, ya kan, tik 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 tik. Nah ini, nah selalu di tengah, ya kan, bukan selalu di tengah sih, bisa di pinggir ya, tapi kebanyakan secara umum kan di tengah. Sama dengan kayak gini nih, proyeksi seret proyeksi miring. Apakah miring bayangannya? Tentu tidak, tetap lurus, tapi dengan panjang yang lebih pendek, ya kan, panjang yang lebih pendek, ya dengan panjangnya yang lebih pendek daripada garis aslinya, bayangannya pasti lebih pendek. Ini miring karena mataharinya dari atas begini. Nah bagaimana kalau proyeksi itu adalah sebuah garis gini vertikal, itu akan membentuk sebuah titik begitu. Jadi itu adalah hubungan gitu ya. Dan juga ketika ada hubungan tarik titik dari garis, harus apa? Siku-siku untuk mempermudah perhitungan gitu kan. Ini juga siku-siku jatuhnya, nah ya kan, jatuhnya siku-siku semua. Misalnya kita lihat ada garis dengan garis, nah jatuhnya siku-siku kan. Nah tuh itu ya. Oke, semangat belajar.